Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan salam penuh cinta dari Rumah Retreat Batam Oase Center. Mari terus tingkatkan kewaspadaan di tengah situasi pandemi ini. Menyambut tanggal 25 Juli, kami hadirkan beberapa informasi seputar Santo Yakobus Rasul karena sesuai kalender liturgi, pestanya dirayakan gereja setiap tanggal 25 Juli. Sayangnya tahun ini karena bertepatan dengan hari Minggu, maka pesta ini ditiadakan. Meskipun pestanya ditiadakan, mari menambah warna indah hari Minggu kita kali ini dengan beberapa informasi seputar salah satu Rasul Yesus ini. Langsung saja, informasi yang pertama. Santo Yakobus yang kita bahas kali ini adalah Yakobus Maximus atau Yakobus Agung atau Yakobus Tua, bukan Yakobus Muda atau Yakobus yang lainnya. Yakobus yang kita bahas kali ini adalah saudara Yohanes dan ayah mereka adalah Zebedeus. Dikatakan Yakobus tua karena memang beliau lebih tua jika dibandingkan dengan Yakobus Rasul Yesus yang lainnya. Walaupun dikatakan di dalam beberapa situs yang kami baca bahwa istilah agung atau Maximus atau the Great ini tidak memiliki makna bahwa beliau lebih unggul, berkualitas daripada rasul yang lain. Tetapi jika dilihat dari keberaniannya dan sifatnya, kami rasa cukup masuk akal juga jika istilah The Great atau Maximus itu melekat pada Rasul Yakobus. Dia berambisi ingin menjadi yang terbesar di antara para rasul. Ambisinya itu tidak isapan jempol semata. Dia berani menerima tantangan Yesus saat Yesus bertanya, apakah dia dan Yohanes sanggup minum dari cawan yang diminum Yesus? Mereka jawab, kami dapat. Sebuah semangat yang menggebu-gebu untuk menjadi lebih dekat dengan Yesus, apapun tantangan yang akan dihadapi. Informasi yang kedua, Yakobus Maximus ini rupanya merupakan salah satu dari kelompok rasul yang sangat dekat dengan Yesus karena beliau ikut menyaksikan dua peristiwa penting Yesus bersama Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Dua peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa pemuliaan di Gunung Tabor dan peristiwa sakratul maut Yesus di Taman Getsemani. Ada juga peristiwa lain yang hanya mereka bertiga yang menyaksikannya, yakni peristiwa Yesus membangkitkan anak perempuan Sairus dari kematian. Selain fakta peristiwa-peristiwa istimewa tadi, fakta bahwa Yakobus adalah sepupu Yesus rupanya bisa menjadi alasan mengapa Yakobus dan saudaranya Yohanes ini masuk dalam ring satunya Yesus. Informasi yang ketiga, selain ambisius, ciri lain dari Rasul Yakobus Maximus ini adalah reaktif dan temperamental. Saat sebuah desa di Samaria menolak kedatangan Yesus, Yakobus dan Yohanes geram dan meminta Yesus untuk menjatuhkan api dari langit untuk memusnahkan mereka. Ini membuat mereka mendapat julukan Boanerges atau anak-anak petir. Bisa dibayangkan ya jika seorang ambisius sedang temperamen atau marah, seperti gemuruh halilintar. Sungguh sangat manusiawi. Tapi beliau tetap tunduk pada Yesus. Tunduk pada pembinaan Yesus untuk membedakan roh mana yang menggerakkan sikap mereka. Bukankah ini teladan yang baik bagi kita? Informasi yang keempat, Yakobus menyelesaikan panggilannya sebagai rasul dengan sangat baik. Dia adalah martir pertama dari antara ke-12 rasul dan martir kedua setelah Stefanus martir. Ya jelas, karena Yakobus seorang pemberani dan vokal. Yakobus dihukum mati sekitar tahun 44 Masehi di zaman pemerintahan Raja Herodes Agripa I dari Yudea dengan cara dipenggal kepalanya. Jika kita ingat ayat Injil Markus bab 10 ayat 39, Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Rasanya kematiannya semacam menjadi kepenuhan atas ramalan Yesus sendiri. Kemartirannya ini dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 2 dan inilah satu-satunya rasul yang kematiannya dicatat dalam kitab suci, tentunya selain Yudas Iskariot yang sudah terlebih dahulu mengingkari Yesus. Sedangkan Yohanes saudaranya merupakan satu-satunya rasul yang mati karena usia tua, bukan sebagai martir dalam pengertian umum. Clemens Alexandrinus, seorang penulis terkenal, pernah menulis bahwa ketika Yakobus dibawa menuju tempat eksekusinya, keberanian Yakobus yang luar biasa membuat salah satu pengawal yang menangkapnya jatuh, bertelut dan memohon ampun kepada Yakobus.
Pengawal tersebut kemudian mengaku sebagai seorang Kristiani dan tidak rela membiarkan Yakobus mati sendirian. Akibatnya, mereka berdua sama-sama mati dengan dipenggal kepalanya karena iman mereka akan Kristus. Informasi yang kelima, apakah surat Yakobus ditulis oleh Rasul Yakobus yang sedang kita bahas ini? Jawabannya adalah tentu tidak. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus yang lain yang baru percaya kepada Yesus setelah kebangkitan Yesus. Lagi pula surat Yakobus sendiri ditulis setelah tahun 45 Masehi. Pada saat itu Yakobus anak Zebedeus sudah menjadi martir sekitar puluhan atau 100 tahun lebih sebelumnya. Informasi yang keenam, informasi ini dikutip utuh dari Wikipedia. Dalam kisah rakyat bangsa Spanyol tertulis setelah mati dieksekusi, jenazahnya dibawa oleh malaikat dan dibawa dengan perahu tak berawak ke Iria Flavia, Spanyol. Sosoknya muncul di pihak pasukan Kristen pada pertempuran Clavijo selama Reconquista yang selanjutnya disebut Matamoros atau pembasmi bangsa Moor. Santiago ya Sierra Espanya merupakan sebuah yel pada tentara Spanyol yang berarti Santo Yakobus dan bertarung untuk Spanyol. Kata Santiago sendiri bermakna Santo Yakobus dalam bahasa Spanyol. Selain itu, Santo Yakobus memiliki tempat istimewa pada kerajaan Kongo di Afrika Tengah karena memiliki hubungan dalam penyebaran ajaran Kristen di negeri itu pada akhir abad ke-15. Pelaut dan diplomat Portugis membawa ajaran ke Kongo pada tahun 1483. Raja Afonso I dari Kongo menghadapi musuh yakni saudaranya sendiri. Dalam pertempurannya, Alfonso mengaku ia mendapat penglihatan dari Santo Yakobus. Hal ini memaksa pasukan saudaranya itu mundur dan kemenangan di tangan Alfonso. Oleh karena itu, Alfonso menetapkan 15 Juli sebagai hari untuk menghormati Yakobus. Hari tersebut tetap dirayakan hingga saat ini oleh masyarakat Kongo. Percaya atau tidak saudara, narasi ini selesai saya susun pada tanggal 15 Juli 2021 yang lalu. Bagi saya ini sebuah kebetulan yang indah. Demikianlah saudara 6 informasi seputar hidup Rasul Yakobus Maximus atau Yakobus tua. Semoga informasi ini menambah wawasan kita semua. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa.